bi'abdihi, atas hambanya. Sedikit biar tambah yakin. Allah memakai kata abdun, ada dua rahasia ibu. Yang pertama, kalau bahasa Sundanya, ini loh Muhammad itu hamba, ini loh hambaku. Bahasa Sundanya begitu. Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling menghamba kepada Allah dan orang yang paling diakui sebagai hamba oleh Allah. Ibu ngaku hamba Allah bukan? Ibu hamba Allah bukan? Ngaku ibu. Betul? Ngaku hamba Allah, tapi sama tetangga orang kenal, sama tetangga sombong. Ngaku hamba Allah tapi masih iri, masih dengki, masih hasud, masih sombong, prasangka buruk. Kira-kira Allah ngakui kita sebagai hambanya enggak? Subhanallah. Kita ngaku hamba Allah, tapi belum tentu Allah itu mengakui kita sebagai hambanya, ibu. Tapi legalitas dari Allah, Nabi Muhammad itu hambaku. Subhanallah, ibu. Kurang apa Nabi? Dosanya maksud diampuni, sudah diampuni. Bahkan sebelum berbuat dosa, dosanya diampuni. Tapi Nabi ketika istighfar bertobat, Bukhari Muslim, sedikitnya enggak kurang dari 100 ibu. Nabi kurang apa? Surganya sudah dijamin, surga yang terindah, surga yang tertinggi, ibu. Tapi ketika menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah, sampai kakinya tuh bengkak-bengkak, ibu. Ada jamaah ibu-ibu Serua ini, kalau ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada Ustaz, cuma asam urat. Subhanallah, itu legalitas dari Allah, hambaku. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, ternyata pertanyaannya untuk ibu-ibu, Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya apa jasadnya? Apa ruhnya saja, apa jasadnya aja, apa kedua-duanya? Seandainya Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, niscaya lafalnya, kalimatnya biru gigi. Kok ketika Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasadnya aja? Gak mungkin, berarti Nabi sudah meninggal. Ketika kita mengatakan hamba, berarti satu kesatuan utuh, pasti ada ruh dan jasadnya. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, dikuatkan oleh dhamir muttasil bi'abdihi. Kalau kita kaji nahwu shoroh, dhamir muttasil itu dhamir yang nempel. Jadi Allah nempel ke kanjeng Nabi, Nabi ditempelin Allah. Ya kemana baik terjadi, ibu. Allahumma
Segenap tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah henti-hentinya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin karena atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, pagi hari ini kita masih hidup semua ya. Tuh, masih hidup, hatinya juga hidup kan? Insya Allah, maksudnya begitu. Kalau orangnya mah itu, ya. Tapi insya Allah hatinya juga hidup. Hati yang hidup bagaimana ibu? Hati yang selalu mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Insya Allah termasuk ibu-ibu yang istiqomah hadir di majelis ilmu, hatinya akan diberi nur hikmah, ya, cahaya hikmah oleh Allah. Subhanallah, atas limpahan rahmat ridhonya Allah hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban, menggugurkan kewajiban. Yang pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturahmi. Hukumnya thalabul ilmi itu wajib, apalagi ilmu agama. Ibu boleh bangga punya anak matematikanya 90. Ibu boleh bangga punya anak IPA-nya 90, bahasa Inggrisnya melotot. Tapi ketika kosong dari ilmu agama,
akan jauh dari rahmat ridhonya Allah. Bu, ibu ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Bu, ibu orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ibu mau pergi ke Kalimantan, orang tahu jalannya, nggak usah jauh-jauh dah, ke Pluit sono, orang tahu jalannya, kira-kira nyampe orang, kesasar. Walaupun ada Google Map ya, tapi karena mendapatkan petunjuk dari Allah, orang kesasar, malah cepat bisa nyampe ke ya. Sama, gak semua orang ini mendapatkan yang seperti ini, ibu. Berapa puluh ratusan ribu hari ini ibu-ibu yang sehat walafiat, kelihatan seger, betul? Tapi gak Allah izinkan untuk hadir di majelis ilmu itu, bu. Pas dengan sesuai firman Allah, faman yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah menghendaki petunjuk terhadap hambanya, maka Allah akan lapangkan di dalam hatinya agama Islam. Maka Allah akan fahamkan di dalam hatinya ilmu Islam. Pas sesuai sabda Nabi, man aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa Allah kehendaki hambanya menjadi baik, maka Allah akan fahamkan hamba itu tentang ilmu agama. Berarti sudah pas tempatnya di majelis ilmu, majelis taklim. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan hadirnya kita bersama, insya Allah. Harapan doa kita bukan hanya pagi ini Allah kumpulkan kita, bu. Mudah-mudahan satu saat nanti dengan asbabiyah pagi ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita kembali. Allah akan hadirkan kita kembali. Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga akan apa? Subhanallah. Insya Allah ibu-ibu ini calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul ummah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya umatnya, khususnya ibu-ibu yang hadir ini, insya Allah tetap optimis, berdoa, berusaha. Insya Allah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrohnya. Pengen orang umroh, pengen haji, buruan daftar. Kepengen orang mau daftar, orang gak duit. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah akan bisa berangkat ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji dan umrohnya. Amin ya rabbal. Impian, harapan, doa kita tak pernah berjumpa di dunia ini,
Mudah-mudahan kita akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan akan satu atap satu lantai bersama beliau nanti di surganya Allah. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Mudah-mudahan yang hadir sehat panjang umurnya, rizkinya berlimpah ruah berkah, putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Semua ahli kuburnya insya Allah calon-calon penghuni jannah, penghuni surga. Mudah-mudahan yang hadir semua ini disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, juga insya Allah pula disehatkan kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Silakan sambil dinikmati kolaknya. Kolak apa itu Bu? Kolak. Kalau ada mah tiap Sabtu ya. Jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beberapa hari yang lalu kita telah mengupas tuntas tentang Rojab. Rojab itu adalah bulan kasih sayangnya Allah. Rohnya menunjukkan makna kasih sayangnya Allah. Jimnya menunjukkan dosanya, kesalahannya seorang hamba, dan baknya menunjukkan birullah, kebaikannya Allah. Artinya Allah akan menurunkan kebaikannya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau memuliakan Rojab. Dengan apa? Banyak beristighfar, banyak bertobat. Udah tobat, udah istighfar, insya Allah. Banyak membaca tasbih, hafalannya surat banyak puasa Bu. Hari ini sudah berapa Rojab ini? Hari keberapa? 21 ya. Mudah-mudahan semuanya berkah di bulan Rojab, Syaban, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kemarin Rojab itu litadhiril badan, wa Sya'bana litadhiril qalbi, wa Ramadan litadhiril ruh. Apa artinya Bu? Rojab itu untuk membersihkan tubuh kita dari kesalahan dan dosa. Bu, manusia tempatnya salah dan dosa, betul? Ada ini orang yang nggak berdosa di sini? Dasar orang-orang berdosa ini, Bu. Termasuk yang ngomong ibu, ya, punya masa lalu. Punya, biarlah masa lalu menjadi masa lalu ya. Kita sambut masa yang akan datang penuh semangat, penuh ceria. Orang yang baik bukan orang yang tanpa dosa, tidak, tapi orang yang baik adalah orang yang mengakui dosanya, dia mau bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah istighfar, sudah bertobat, sudah puasa, sudah, ya, sudah puasa, insya Allah, ya. Ketika Rojab untuk membersihkan tubuh kita dari dosa-dosa kesalahan masa lalu. Adapun Syaban membersihkan hati kita. Adapun Ramadan membersihkan ruh kita, Ibu. Bagaimana mungkin kita akan membersihkan ruh kita di bulan suci Ramadan, sementara tubuh kita, hati kita gak mulai dibersihkan dari bulan Rajab. Maka bulan yang mulia itu Ramadan
adalah bulan Rajab, Sya'ban finishnya adalah Ramadan. Seorang ahli hikmah, seorang ahli petani pernah berkata, Rajab itu waktunya untuk menanam, Sya'ban waktunya untuk menyirami, Ramadan waktunya untuk memanen. Gak mungkin Ramadan akan bisa memanen manakala Rajab gak mau menanam. Yang menanam saja belum tentu memanen, Bu. Kenapa? Dimakan hama. Apalagi yang sama sekali gak mau menanam. Ada harapan ketika kita mau menanam, memupuk, menyirami, insya Allah kita akan memanennya. Itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lanjut, Bu. Dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang amazing, fenomenal, spektakuler. Apa peristiwa apa itu, Bu? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dahsyat, sakral, amazing, fenomenal, spektakuler, yang gak bisa diterima dengan akal pikiran kita, Ibu. Bu, otak dan akal pikiran kita terbatas, betul? Alias sempit. Tapi peristiwa Isra Mi'raj akan menjadi indah, luar biasa indahnya, dahsyatnya, manakala yang menerima adalah keimanan kita, Ibu. Bu, akal main nih. Itu ada bocah nangis, Bu. Bu, ada entong nangis, ada anak nangis. Kita mikir, Bu, itu ada anak nangis. Ada anak, pasti ada biangnya, ada mamahnya, betul? Bu, kalau ada mamahnya pasti ada bapaknya, betul? Bu, jadi anak itu dari apa? Hasil dari anak itu akibat apa? Hasil dari sebab mama dan ayah. Bu, jadilah anak itu akal pikiran kita, Ibu. Tapi kalau iman yang berbicara belum tentu, Ibu. Bu, bu, Nabi Adam gak punya ibu. Bu, Nabi Adam kagak punya ayah, tapi Allah mau jadilah Nabi Adam, betul? Nalar kita nggak nyampe, betul? Tapi kalau keimanan yang berbicara luar biasa. Bu, Nabi Isa ada mamahnya tapi kagak ada ayahnya, betul? Tapi kalau Allah mau, subhanallah, itu Siti Maryam mengandung ibu tanpa suami. Nabi Isa nggak punya ayah, jadi Nabi Isa itu mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Siti Maryam. Akal kita nggak sampai itu. Tapi manakala hati yang berbicara, keimanan yang berbicara, apa sih yang nggak mungkin bagi Allah, betul? Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, kun jadilah, maka akan terjadi. Siti Maryam kagak punya suami, ngelahirin putranya Nabi Isa. Banyak sekali ibu-ibu gak mau ketinggalan. Banyak wanita gak mau kalah sama Siti Maryam, ibu. Lahirin tanpa ayahnya, nahamudulillah.
Ya, jangan Bu ya. Jangan. Itu mah mujizat. Sekarang mah orang pada ngiri. Ya, kagak mau kalah sama Siti Maryam. Banyak anak lain orang ada ayahnya. Naudzubillah. Peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Surat yang dinamakan surat Al-Isra karena memang surat itu mengandung ya cerita pemberitahuan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Surat Al-Isra juga dinamakan surat Bani Israil karena sebagian ayatnya menerangkan tentang kaum Bani Israil. Surat Al-Isra juga dinamakan surat Subhana. Kenapa? Diawali dengan kalimat Subhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya yang kenceng apa? Diminta Allah aja pelit amat, apalagi diminta suaminya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hamdan Allah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah subhanalladzi asbihu subhanalladzi nucekake sapa ingsun ing Allah kelawan nucekake tenanan. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bu, saya enggak ngomongin nahwu sorof nih. Bu, saya enggak ngomongin mantik, saya enggak ngomongin balaghah. Ini kalau dikupas subhanahu, subhanallah, ternyata isinya nahwu sorof Bu, isinya ilmu balaghah, isinya mantik Bu. Dari lafal subhana ini Bu, nanti semua yang ada di dunia ini kembali kepada lafal subhana Bu. Bu, ketika Allah punya sifat yang pertama, sifat wajib bagi Allah apa Bu? Wujud. Bu, wujud artinya apa? Allah ada. Selain Allah berarti nggak ada itu. Pada hakikatnya alam isi dunia ini termasuk kita, hakikatnya nggak ada itu. Jadi lafal subhana ini hakikatnya Allah sedang mentasbihkan dirinya, Allah sedang mengagungkan dirinya, Allah sedang mensucikan dirinya Ibu. Kalau bahasa surahnya, ini loh gue umpamanya, ini loh aku ya Bu, ini loh aku yang maha agung, ini loh aku yang maha mulia, ini loh aku yang maha suci Ibu. Bu, jadi yang berhak sombong, yang berhak takabur, yang berhak merasa dirinya paling benar, yang berhak merasa dirinya paling suci ya cuma Allah. Karena pada hakikatnya Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci. Makhluknya
Kagak boleh. Jangan sekali-kali berani mengambil sifat-sifatnya Allah. Karena kalau sudah begitu, nol di hadapan Allah. Bu, ya. Sekaligus subhana ini menandakan betapa hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj, Ibu. Pertanyaannya, seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak pernah terjadi, Bu, apakah Allah tetap agung? Apakah Allah tetap mulia? Subhanallah, Allah tetap agung dan tetap mulia. Atau bahkan seisi makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, Bu, gak mau mengagungkan Allah, gak mau memuliakan Allah, gak mau bertasbih, gak mau mensucikan Allah, apakah akan melunturkan sifat keagungan Allah? Apakah akan melunturkan sifat kesucian Allah? Tidak sama sekali. Bu, pada hakikatnya Allah sedang mensucikan dirinya, Ibu. Seandainya peristiwa Isra Mi'raj tidak ada, Allah mah tetap agung, Allah mah tetap suci. Bahkan sehebat, ya, sefenomenal, sespektakuler peristiwa Isra Mi'raj, nanti dalam akhir ayat Allah katakan min ayatina. Itu hanya sebagian dari tanda kecil saja yang aku perlihatkan dari kekuasaanku. Kekuasaanku luar biasa, kata Allah. Dahsyatnya absolut, gak terbatas, abadi selamanya. Itu baru sekelumit tentang subhan. Kalau kata balaghah, ini lafal yang ijaz, Ibu. Singkat tapi luar biasa, luas maknanya, isinya dahsyat. Kalau boleh mentakdirkan, subhanallahi al-aziz al-karim al-jabbar al-mutakabbir al-hayy, baru tambahin alladzi asra, Ibu. Cukup subhana. Jadi lafal subhana itu hakikatnya milik Allah, dari Allah, akan kembali kepada Allah, Ibu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Asra di mana, ya, saro yasiru sayron, berjalan malam, Ibu, ya. Aslinya madinya saro, fi'il madi sulasi mujarrad, cuma jadi sulasi mazid bi harfin tambahan satu huruf hamzah depannya menjadi asra, yusri isro'an asra. Berarti Nabi itu diperjalankan, Ibu. Nabi mah santai, Bu. Halo, Bu. Ibu tidur moro, tiba-tiba sudah sampai di Surabaya, Ibu. Bisa orang Ibu naik bus, betul? Bu, Ibu sudah kemana baik, perasaan baru naik ya, sudah nyampe Surabaya, habis Ibu ketiduran. Bu, itu semut seruan cerita sama teman-temannya. Teman-teman semut, aku mau cerita, boleh dengerin gak? Mau dengerin gak, hai semut-semut? Boleh, ada apa semut? Aku habis ke Kalimantan. Ke Kalimantan cuma setengah jam. Ah, bohong kamu. Benar. Benar. Aku itu ngumpet di bajunya tuh orang itu tuh. Orang itu ke Kalimantan, aku ngumpet di bajunya, naik pesawat tuh orang itu bolak-balik ke Kalimantan sampai ke Surabaya lagi cuma setengah jam. Jadi semut ke Kalimantan itu bolak-balik cuma setengah jam. Coba kalau semut jalan sendiri, Ibu,
Bisa 10 tahun orang yang nyampe. Subhanallah. Itu hebatnya Allah. Jadi Nabi dengan perjalanan Isra Mi'raj itu bukan kemauan sendiri itu. Allah yang mau. Kalau Allah sudah mau, apapun akan terjadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Bi'abdihi, atas hambanya. Sedikit biar tambah yakin. Allah memakai kata abdu, ada 2 rahasia ibu. Yang pertama, kalau bahasa Sundanya, ini loh Muhammad itu hamba. Ini loh hambaku. Bahasa Sundanya begitu. Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling menghamba kepada Allah dan orang yang paling diakui sebagai hamba oleh Allah. Ibu ngaku hamba Allah bukan? Ibu hamba Allah bukan? Ngaku ibu. Betul? Ngaku hamba Allah, tapi sama tetangga orang kenal, sama tetangga sombong. Ngaku hamba Allah tapi masih iri, masih dengki, masih hasut, masih sombong, prasangka buruk. Kira-kira Allah ngakui kita sebagai hambanya enggak? Subhanallah. Kita ngaku hamba Allah, tapi belum tentu Allah itu mengakui kita sebagai hambanya, ibu. Tapi legalitas dari Allah, Nabi Muhammad itu hambaku. Subhanallah, ibu. Kurang apa Nabi? Dosanya maksud diampuni, sudah diampuni. Bahkan sebelum berbuat dosa, dosanya diampuni. Tapi Nabi ketika istighfar bertobat, Bukhari Muslim, sedikitnya enggak kurang dari 100 ibu. Nabi kurang apa? Surganya sudah dijamin, surga yang terindah, surga yang tertinggi, ibu. Tapi ketika menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah, sampai kakinya tuh bengkak-bengkak, ibu. Ada jamaah ibu-ibu serua ini, kalau ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada Ustaz, cuma asam urat. Subhanallah, itu legalitas dari Allah, hambaku. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, ternyata pertanyaannya untuk ibu-ibu, Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya apa jasadnya? Apa ruhnya saja, apa jasadnya aja, apa kedua-duanya? Seandainya Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, niscaya lafalnya, kalimatnya biru gigi. Kok ketika Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasadnya aja, nggak mungkin, berarti Nabi sudah meninggal. Ketika kita mengatakan hamba, berarti satu kesatuan utuh, pasti ada ruh dan jasadnya. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, dikuatkan oleh dhamir muttasil bi'abdihi. Kalau kita kaji nahwu sorof, dhamir muttasil itu dhamir yang nempel. Jadi Allah nempel ke kanjeng Nabi, Nabi ditempelin Allah. Ya kemana baik terjadi, ibu. Subhanallah, peristiwa yang maha dahsyat. Ya. Yang terakhir lafal Lailan. Ya, intinya Lailan
pertanyaannya, Nabi Isra Mi'raj semalam suntuk apa sebagian malam? Bu, umpama ada yang nanya, Ustaz sekarang di mana? Tanya sama istri aku, ada tamu, Ustaz ada nggak di rumah? Sekarang ada di mana? Nggak ada di rumah. Tamunya nanya, Ustaz ada di mana? Ada di sekolah. Bisa saja di sekolah itu setengah hari, 5 jam, 2 jam, 5 menit, tapi yang jelas bisa dikatakan di sekolah. Cuma di sini Laila dengan isim nakirah, apa faedahnya? Menyedikitkan waktu malam. Ternyata bukan semalam suntuk, tapi hanya sebagian malam. Dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah, dan dari sebagian malam bersolat tahajudlah engkau. Jadi maknanya hanya sebagian malam. Kalau dimanai Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pada satu malam, kurang pas. Ya, jangan disalahkan. Kalau cara balaghah nggak salah, cuma kurang pas. Kalau nahwu memang salah. Ya, yang pasnya sebagian malam. Subhanallah. Ya. Bahkan satu riwayat ibu, Nabi kembali ke tempat tidurnya. Halo. Nabi kembali ke tempat tidurnya, itu tempat tidurnya masih hangat ibu. Berarti teramat singkatnya itu perjalanan Isra Mi'raj. Ada yang tanya, dengan apa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi? Yang pertama, kendaraan yang dinaiki adalah buruk. Buruk itu di mana barkun? Apa maknanya barkun? Kilat yang menyambar, ladeng. Jadi barkun itu maknanya cahaya, kilat yang menyambar. Ibu, dulu pernah sekolah kan? Pernah belajar ilmu fisika ibu? Subhanallah. Ibu, dalam ilmu fisika di dunia ini yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya. Satu detik cahaya menempuh jarak 300.000 kilometer. Satu detik. 1 menit cahaya akan bisa menempuh jarak 18 juta kilometer. Ibu, jarak Mekah Madinah kalau ditempuh dengan unta, waktu itu kan kendaraannya unta ceritanya, jalan kaki bisa 1 bulan lebih. Tapi ketika dengan kendaraan buruk 0,41 detik ibu. Kecepatan cahaya untuk mengelilingi 1 kali ekuator bumi ibu 0,133 detik. 1 menit cahaya bisa keliling ekuatornya, pusarannya bumi, porosnya bumi ibu 7 kali 5 kali ibu. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pakai lama telepon ke Amerika, WA ke Amerika, gak sampai 1 menit ibu. Subhanallah. Mungkin zaman dulu heran-heran kan, tapi sekarang bisa dibuktikan dengan ilmiah. Subhanallah. Pelajaran Isra dan Mi'raj. Yang terakhir, dari peristiwa Isra Mi'raj apa yang dibawa oleh Nabi? Perintah sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun hidup ini, apapun rintangan cobaan hidup ini, mau senang kek, mau susah kek, mau kaya kek, mau miskin kek, yang rasa bantu tetap harus sholat. Ini sebagai bentuk
Isra Mi'raj kita. Karena nggak semua orang akan Isra Mi'raj kan, tapi semua orang bisa Isra Mi'raj dengan sholat ini. Seorang hamba akan benar-benar mulia di hadapan Allah ketika seorang hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Bisa nggak kita meninggalkan ketika sedang sujud, meninggalkan segala urusan dunia? Maka Nabi pernah mengatakan ihsan. Apa ihsan? Menyembahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata. Kalau kau belum bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Ibu, mudah-mudahan dari pelajaran singkat ini ada hikmah, ada pelajaran. Subhanallah, jadi kekuasaannya Allah itu gak terbatas, Ibu. Ya, itu hanya sebagian kecil. Bahkan Allah katakan itu hanya sebagian kecil dari kehebatanku yang aku lihatkan kepada Muhammad. Lah terus kehebatan Allah kalau diperlihatkan semua, subhanallah, Allahu Akbar. Sama seperti ilmunya Allah itu lautan, Ibu. Ilmunya Allah itulah lautan, kekuasaan Allah itu lautan. Lalu kita celupkan jeti kita ke laut. Ilmunya manusia yang ngatur kecantikan. Ya, ya. Ilmunya Allah, subhanallah, Allahu. Jadi yuk kita tetap optimis, kita tetap yakin kepada Allah itu. Subhanallah, Allah itu Rabb kita, Allah yang selama ini kita puja, ya, kita sembah. Mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa Allah dalam keadaan nikmat ini, ya, dalam keadaan husnul. Karena ketika kita hidup, kita yakin, kita pasrah, kita tawakal, kita berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu, melalui pelajaran Isra Mi'raj, melalui sholat 5 waktu berjamaah. Dalam situasi apapun kalau bisa berjamaah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum